Pernah dengar soal pernikahan hantu? Ini bukan sekedar cerita horor loh. Ini adalah tradisi kuno Tiongkok yang disebut Minghun, yang belakangan ini udah berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap, bahkan mematikan. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari sebuah kasus yang benar-benar mengejutkan. Coba bayangin, abu jenazah seorang selebgram dicuri cuma buat dinikahkan sama arwah orang lain. Ini bukan adegan film, ini beneran terjadi di dunia nyata. Dan jadi pintu buat kita ngelihat sebuah sisi gelap yang mengerikan. Nah, kasus kayak tadi itu kan bikin kita mikir ya, kok bisa ada permintaan untuk jenazah? Sampai-sampai tercipta pasar gelap yang sekejam ini. Jawabannya, ternyata ada ribuan tahun di masa lalu. Oke, untuk bisa benar-benar paham, kita harus mundur sedikit nih buat ngerti asal-usulnya. Ini bukan cuma tahayul biasa, tapi sebuah praktek yang akarnya udah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi, konsep dasarnya itu namanya Minghun atau pernikahan arwah. Idenya simpel sih, ngasih pasangan buat mereka yang meninggal sebelum sempat menikah. Ini dianggap sebagai cara buat menenangkan arwah sekaligus memenuhi kewajiban keluarga. Seperti yang bisa kita lihat di sini, alasannya itu ternyata kompleks banget ya. Nggak cuma soal arwah yang kesepian, ada soal bakti anak, kelangsungan garis keturunan, dan yang paling penting, ini soal status sosial seorang wanita bahkan setelah dia meninggal. Buat anak perempuan yang meninggal lajang, pernikahan arwah ini satu-satunya cara supaya dia punya tempat di silsilah keluarga. Nah, disinilah semuanya mulai bergeser. Kepercayaan kuno yang begitu kuat ini di zaman modern, akhirnya ketemu sama kekuatan ekonomi. Hasilnya, terciptalah pasar gelap yang brutal. Coba lihat peta ini deh. Kelihatan jelas banget di mana pusat permintaannya. Ada di provinsi-provinsi pedesaan kayak Shanxi dan Shanxi. Tempat kepercayaan lama itu masih sangat kental. Tempat-tempat inilah yang jadi epicentrum dari pasar yang mengerikan ini. Angkanya juga nggak main-main, lebih dari 70% kasus permintaan pengantin hantu itu datang dari dua provinsi ini aja. Permintaan yang segitu tingginya jelas menciptakan tekanan besar untuk nyari pasokan. Dan ya, di mana ada permintaan, di situ ada uang. Harga rata-rata buat satu jenazah itu sekitar 24.000 RMB. Di daerah pedesaan, ini jumlah uang yang bisa mengubah hidup loh. Dan ya, cukup buat mendorong seseorang melakukan kejahatan yang nggak terbayangkan. Bahkan di kasus-kasus ekstrim, harganya bisa meroket sampai 135.000 RMB. Gila kan? Dengan potensi untung segede ini, ya tinggal tunggu waktu aja sampai jaringan kriminal yang terorganisir mengambil alih semuanya. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi gimana sih cara kerja jaringan kriminal ini, siapa aja pemainnya, dan gimana cara mereka mendapatkan produk mereka. Data ini ngasih kita gambaran yang suram banget. Sebagian besar kasusnya emang pencurian dan perdagangan jenazah. Tapi coba lihat lebih dekat. Angka ini nunjukin bahwa pembunuhan terjadi di 9,5% kasus. Biar saya perjelas ya, ada orang yang sengaja dibunuh cuma supaya jenazahnya bisa dijual. Para penjahat ini bahkan punya istilah sendiri yang nunjukin betapa dingin dan transaksionalnya semua ini. Mereka nyebut barang kering untuk tulang belulang yang udah lama dan barang basah untuk jenazah yang masih baru. Tentu aja, yang basah harganya jauh lebih mahal dan kadang-kadang didapat dari hasil pembunuhan. Kasus nyata ini nunjukin betapa kompleksnya jaringan yang terlibat. Ada pemimpinnya, ada makcomblangnya, bahkan yang paling bikin miris ada ayah korban sendiri yang ngejual putrinya yang punya keterbatasan fisik dan mental. Yang lebih mengejutkan lagi, ada oknum rumah sakit yang malsuin surat kematian. Ini nunjukin ada korupsi yang udah masuk ke dalam sistem. Pada akhirnya, pasar gelap ini sebenarnya ngebuka satu masalah sosial yang jauh lebih besar dan lebih dalam, yaitu ketidaksetaraan yang ekstrim. Nah, ini dia inti dari semuanya. Coba lihat data di slide ini. Lebih dari 90% korbannya adalah perempuan. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah cerminan dari masalah yang jauh lebih dalam, sebuah kejahatan yang pada dasarnya menargetkan gender tertentu. Kutipan dari ahli ini ngejelasin kenapa. Intinya gini, dalam budaya patriarkal tradisional, kematian seorang laki-laki yang belum menikah dan belum punya anak, itu artinya garis keturunan dan hak warisnya putus. Nah, pernikahan hantu jadi cara buat mengadopsi ahli waris. Permintaan ini hampir selalu untuk mempelai laki-laki, yang akhirnya menciptakan pasar yang sangat spesifik untuk jenazah perempuan. Jadi begitulah ceritanya. Dari sebuah tradisi kuno yang tujuannya untuk memberi kedamaian, menjadi pasar komersial brutal yang memangsa kelompok paling rentan.
yaitu perempuan miskin. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup menghantui. Ketika sebuah budaya sudah menjadi barang dagangan, siapa yang pada akhirnya harus membayar harga yang sesungguhnya?